Jadi ini ngomongin tentang limit tak hingga dalam konsep trigonometri. Nah, jadi bentuk ini adalah kelanjutan dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita ngebahas tentang yang tak hingga tapi dalam konteks di bentuk aljabar. Kan ada dua. Kenapa kamu ngebahasnya sampai trigono? Memang fungsi itu kan nggak cuma ada satu sebetulnya. Ada jenis-jenis fungsi, fungsi aljabar, fungsi di sini aja ada polinom fungsi, lalu ada pada linier, pada kuadratik. Sebetulnya ada lagi pada kubik gitu. Pada yang pangkatnya 3. Cuman di buku paket nggak dikasih tentang yang pangkat 3. Tapi kalau misalkan kamu nanti masuk ke soal-soal SBMPTN atau UTBK, kamu bakalan ketemu tuh yang bentuk-bentuk yang kayak begitu. Nah, kita mengantisipasi kemungkinan, tapi saya juga tidak bermuluk-muluk kalau misalkan kamu belum bisa ke tahapan ini, maka akan sulit ke tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, limit tak hingga aljabar waktu itu saya flashback sedikit. Kita kan ngebahasnya apa aja. Yang pertama, kalau misalkan limitnya yang pertama ini kan. Oke. Nah, bentuk yang pertama ini kalau misalkan infinite-nya di sini limit x mendekati infinite, maka kita tinggal masukin aja di sini ke infinite gitu ya. Nah, kalau 1 dibagi infinite, maka kita udah tahu kalau misalkan dia hasilnya pasti 0 kalau menggunakan limit. Oke. Kalau misalkan 1 dibagi infinite ya, sama dengan 0. Oke, selanjutnya saya waktu itu ngasih konsep bentuk yang polinomial fungsi. Kalau bentuk polinomial fungsi itu biasanya bentuknya adalah kayak misalkan di sini fx dan gx. Fx-nya misalkan x pangkat 3 tambah 2x tambah 2 misalkan dibagi dengan misalkan x pangkat 2 min 3x tambah 5. Nah, tadi kalau kamu ngisi absensi pasti bakalan ketemu yang bentuk kayak begini kan. Jadi ada bentuk yang kayak gini, pangkat yang di atas lebih tinggi daripada pangkat di bawah, atau pangkat yang di atas misalkan ini ada 4 2x tambah 5 misalkan dibagi dengan ini 5x pangkat 4 tambah 2 misalkan. Nah, bentuk yang kayak begini, kan kita waktu itu udah pernah ngasih tahu. Ternyata ada bentuk kalau misalkan di sini pangkat di atas derajatnya lebih tinggi dibandingkan yang di bawah, maka dia jawabannya tak hingga. Ini dia konsepnya. Ketika pangkat yang di atas, si fx yang di atas, lebih tinggi daripada si bawah, si gx, maka nilainya tak hingga. Nah, selanjutnya, kalau misalkan pangkat yang di bawah lebih kecil dibandingkan pangkat yang di atas, misalkan yang ke selanjutnya ini dia, fx lebih kecil daripada gx, maka jawabannya 0. Gitu. Nah, kalau misalkan dia bentuknya sama, kayak misalkan di sini 2x pangkat 4 tambah 3x tambah 5 dibagi misalkan yang di bawahnya adalah 3x pangkat 4 plus 5x tambah 1. Nah, berarti ini jawabannya 2 per 3 karena nilai pangkat yang di atas sama juga dengan pangkat yang di bawah. Ini dia pangkat yang di atas sama dengan pangkat yang di bawah. Maka koefisiennya yang kita ambil 2 per 3-nya gitu. Maka di sini jawabannya untuk yang kasus yang ini adalah 2 per 3. Nah, gitu. Oke, selanjutnya kamu juga udah tahu kalau misalkan bentuk yang kalau square root-nya linear, maksudnya pangkatnya cuma 1 gitu. Kalau pangkatnya 1, dia dibagi jadi 3 gitu. Ini dia 1, yang kedua, yang ketiga. Oke. Ini yang untuk yang pangkat biasa linear. Pangkatnya derajatnya 1. Nah, kalau kuadratik atau pangkat 2, ini kan pangkat 2. Maka kalau misalkan A dan T-nya sama, nilai koefisiennya di sini A dan T-nya sama, maka kamu tinggal masukin aja B min Q dibagi 2 RA. Ini juga tadi saya ngasih soal bentuk yang kayak gini ada.
Ini juga ada nih bentuk yang kayak begini, gitu. Sengaja saya pakai bentuk-bentuk untuk flashback nanti kayak sebelum-sebelumnya kayak kita ngebahas apa sih? Ini ngebahas ini sebelumnya. Jadi pengen tahu kalian tuh waktu sebelumnya paham nggak sih dengan yang saya kasih, saya jelasin, lalu kalian kasih contoh dan segala macam. Oke, ini bentuk yang ke-1 tentang limit tak hingga. Saya mau masuk ke pokok pembahasan yaitu limit yang tak hingga. Nah, limit tak hingga pada trigonometri di sini kan ada bentuk pertanyaan saya di awal adalah kalau misalkan nilai limit x menuju tak hingga sin x itu nilainya berapa sih? Kan kalau kita tahu misalkan limit x menuju misalkan 90 misalkan. Ya kan? Misalkan 90 sin x. Ini nilainya berapa? Ada yang tahu nggak? Saya mau nanya deh. Saya mau nanya sama yang di Hayden tapi nggak izin. Ada Hisam, Fahrial Hisam. Halo. Hisam kelas IPA 1. Kamu datang nggak kali ini? Halo Hisam. Saya panggil sampai panggilan kelima. Kalau nggak panggilan kelima, berarti saya absenin kamu. Ternyata kamu cuman datang Zoom-nya, tapi nggak datang secara jasadnya. Halo Isam. Isam. Halo Pak, maaf Pak, tadi lagi di toilet. Oke, di toilet. Di sini Aska izin ke toilet tadi, Nadif izin ke toilet. Oke, Sam, saya nanya, kalau misalkan limit x menuju 90, lalu ditanyanya sin x, maka jawaban kamu apa? Satu Pak. Oke, bagus. Oke, saya lanjut. Kalau misalkan masih bisa, Sam, kalau misalkan limit x menuju misalkan menuju 45, si limit x menuju 45 cos x nilainya berapa? Apa Sam? Setengah akar 2 Pak. Berarti kamu tinggal masukin aja kan? Kalau misalkan ada limit x menuju 45, lalu di sini misalkan cos x, itu kamu tinggal masukin. Ya kan dia punya nilai ternyata cos 45. Cos 45 itu setengah akan 2. Tadi kamu juga jawab yang di sini kalau misalkan nilai yang sin. Ini nilai sin juga kamu udah jawab di nilai 1 ya tuh. Nah, pertanyaannya kalau misalkan ada yang bisa jawab nggak kalau limit yang x-nya menuju hingga sin x, jawabannya berapa? Atau limit x menuju hingga cos x, ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab saya kasih poin buat tambahan ulangan UKBM tentang limit hingga. Apaan Pak? Yang tadi yang mana Pak? Yang limit x menuju hingga sin x atau limit x menuju hingga cos x. Jawabannya satu. Satu Pak yang sin x. Oh bukan satu. Bukan, If. Ya saya nggak, saya izin ke toilet ya Pak. Ya. Ayo, yang lain dong. Tidak terdefinisi bukan Pak? Oke, Syam bilang tidak terdefinisi. Betul. Oke. Terima kasih Pak. Oke, saya catat dulu. Untuk
MIPA 2. Oke, nice. Berarti untuk limit yang tak hingga sampai limit, ini kan dimasukin ya. Emang kita punya nilai kalau misalkan limit sin X-nya itu, kalau yang tadi kan 90, kita tinggal masukin aja sin 90, maka jawabannya 1. Betul tadi si Sam bilang kayak gitu. Nah, kalau dimasukin tak hingga, nih kamu bisa lihat kan, di sini saya udah bikin yang namanya grafiknya. Gitu ya. Ini grafik untuk yang namanya sin, ini untuk yang cos, yang satu lagi untuk yang tangen, gitu. Kalau misalkan kita lihat, ada nggak nilai yang kalau misalkan dia sampai tak hingga, sampai mana tak hingga? Tak hingga tuh dia bakalan lanjut nih dari sini, dia bakalan lanjutin, gitu ya. Nggak putus-putus. Begitupun cos. Ini dilanjutin misalkan dari sini ke bawah, dilanjutin lagi ke atas, dilanjutin lagi gitu. Maka kita nggak akan pernah ketemu yang namanya bentuk sin yang tak hingga, gitu ya, ataupun yang cos tak hingga, gitu ya kan. Atau ini kita bilang doesn't not exist, nggak ada, nggak tentu, gitu ya kan. Tidak bisa kita definisikan. Oke. Nah, ternyata ada namanya squeeze theorem yang menyatakan kalau misalkan ada fungsi hx lebih kecil dibandingkan fx, lebih kecil sama dengan gx, maka ketika limit hx-nya x menuju a ini ada nilai, dan limit ini maaf nih, ini a nih, maaf ya. Kalau lagi a tentang a, kalau lagi misalkan x menuju 0, maka 0 gitu ya. Kalau menuju tak hingga, maka tak hingga gitu. Jadi konsisten. Ini agak typo. Limit x menuju a, hx, dan limit x menuju a, gx, dia punya nilai, yaitu nilainya misalkan kita anggap si L, maka untuk nilai limit x menuju a untuk fx, nilainya juga L gitu. Nah, ini berlaku kalau misalkan kita pengen masukin misalkan dia A-nya tak hingga atau A-nya 0 dan segala macam. Oke, misalkan sebagai contoh si fx-nya kita anggap aja dia bentuknya adalah 8 min x kuadrat lebih kecil dibandingkan misalkan fx-nya kita nggak tahu, lebih kecil gx-nya itu misalkan 8 plus x kuadrat. Apakah limit x menuju 0 misalkan fx ini nilainya, ada yang tahu nggak berapa nilainya nih? Limit x menuju 0 fx. Yang tahu saya kasih poin lagi. Ayo, saya kasih kesempatan buat kalian. Squeeze theorem. Ada nggak yang mau ngejawab? Mungkin Faisal? Enggak, Pak. Bingung, Pak. Mungkin Ahmad Sidik? Mana nih jagoan petolan-petolan kelasnya? Pak, 8 bukan? Kurang ngerti, Pak, saya, Pak. 8. Oke, Syafira tadi ya. Ya, coba kalau kita masukin, betul nggak jawabannya 8? Kan di sini teorema squeeze-nya bilang kalau misalkan bentuknya kayak begini, kita bisa pakai limit x menuju 0 untuk yang 8 min x pangkat 2, dan satu lagi limit x menuju 0 yang 8 plus x pangkat 2, gitu kan ya? Nah, kalau kita masukin x-nya menuju 0, kan si x-nya doang yang kita masukin. Maka limit untuk 8 min x pangkat 2 nilainya 8. Dan untuk limit x menuju 0, di sini 8 plus x pangkat 2, ini juga 8. Maka kalau misalkan kita tahu nilai dari fungsi si fx di sini nilainya 8, ini lebih kecil daripada fx
nilai yang GX-nya juga 8, nggak mungkin kan jawabannya kalau misalkan di antara 8 sampai 8 itu nilai yang lain. Maka teorema quiz ini juga mengatakan bahwa kalau misalkan HX-nya dapat nilai itu 8 dan GX-nya dapat nilai 8, kita bisa bilang nilai FX-nya juga dapat nilai 8. Oke, thank you. Tadi Syafira ya. IPA 4. Saya catat dulu. Oke, itu konsepnya. Ada dari sini ada yang pengen kamu tanyakan? Saya masih belum ngerti yang itu. Kenapa? Yang tadi, yang 8 itu saya masih belum ngerti. Oke, Bunga. Kenapa kalau di sini, jadi gini, teorema ini menyatakan bahwasanya kalau misalkan kita dapetin yang namanya bentuk kayak begini, dan nilai HX-nya kita hitung, misalkan X menuju A dan GX-nya kita hitung juga menuju A, maka dapat hasil misalkan L. Nah, si Fx yang ada di tengah itu juga akan mendapatkan nilai yang sama, yaitu L. Gitu. L itu suatu nilai hasil dari HX dan GX terlebih dahulu. Oke, kan soal saya kan bentuknya kayak begini nih. Dari sini ke sini, yang saya tutup ini. Nih, ya. Kalau misalkan fx itu selangnya ada di 8 min x pangkat 2 dan 8 plus x pangkat 2, si fx letaknya ada di kedua fungsi tersebut, maka pertanyaan saya adalah limit x menuju 0, fx itu sama dengan apa? Gitu. Kita kan nggak tahu nih selangnya, fungsinya apa. Tapi kita tahunya adalah selangnya. Oke. Di sini, karena selangnya kita punya yang HX ya, yaitu 8 min X pangkat 2, yang pertama ini HX. Kita masukin X-nya menuju 0, maka hasilnya 8 bukan yang HX. Limit X menuju 0 HX. Betul nggak, Bunga? Betul. Kalau yang 8 plus X pangkat 2, 8 juga bukan? Kalau misalkan X-nya menuju 0. Iya. Ya, berarti udah dapat nih HX sama GX. Ya. Nah, di sini kata kuncinya adalah kalau misalkan ini HX sama GX-nya nilainya sama, yaitu L, maka secara tidak langsung kamu bisa langsung mendapatkan yang namanya Fx, yaitu L juga. Berarti kalau gitu jawabannya udah langsung ketahuan dong. Nilainya 8. Iya. Iya, Pak. Oke. Nah, quiz TRM ini saya akan gunakan dia untuk menentukan yang namanya nilai yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang pertama, yang kedua sih lebih tepatnya. Misalkan ada limit X menuju tangga, ada sin X dibagi X, maka ini gimana nih ngedapetinnya? Oke, kamu tahu nggak selang si sin X itu nilainya ada berapa sih batasnya? Selang 1 dan min 1. Min 1. Oke, selangnya kan udah dikasih tahu tuh di grafik juga udah saya kasih tahu di sini 1 sampai min 1. Si cos juga 1 sampai min 1. Aduh, ini mestinya cos ini yang kedua. Oke deh. Iya. Oke. Jadi kalau misalkan kita tahu ternyata selang antara cos itu min 1 sampai dengan sin X sampai dengan 1, gitu kan? Selangnya kan? Oke, kalau misalkan saya mau bagi dia dengan X, maka kita jadinya min 1 per X lebih kecil daripada sin X dibagi dengan X. Iya kan? Lebih kecil dibandingkan 1 per X. Iya nggak? Oke. Selanjutnya, pertanyaannya, gimana kalau misalkan ingin ngedapetin yang namanya limit X menuju misalkan di sini tahingga, gitu ya. Kalau ingin ngedapetin limit X menuju tahingga untuk yang 1 per X atau misalkan untuk yang limit
min 1 per X, ini sama dengan apa sih? Kalau misalkan kita tahu, tadi kan udah dikasih tahu ya, limit X menuju K3, nilai apapun A dibagi K3, pasti dapat nilainya 0. Kalau misalkan 3 dibagi K3, hasilnya 0. Min 3 dibagi K3, hasilnya 0 juga. Maka kita akan dapat nilainya yaitu 0 di sini. Karena kita tinggal masukin aja X-nya jadi K3. Ini juga 0, gitu ya kan? Pakai teorema quiz. Berarti kita bisa tahu kalau misalkan limit X menuju K3, limit sin X dibagi X yaitu nilainya 0 gitu maksudnya. Jadi kamu udah tahu nih ya, kalau nanti ada soal udah langsung limit X menuju limit X dibagi X itu sama dengan 0 gitu. Nah yang kedua kalau misalkan dia di sini cos X dibagi X, ini maaf nih salah tadi. Ayo. Cos X dibagi X. Ini jawabannya ada yang tahu berapa? Karena dia selangnya sama, pasti jawabannya juga sama, yaitu 0 juga. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga. Yang ketiga dan yang keempat saya tanya ke forum aja. Oke, pertanyaan pertama ada yang mau jawab soal yang ketiga saya sama soal yang keempat saya? Saya mau nanya, Pak. Iya. Itu terus tujuan yang tadi digituin buat apa, Pak? Yang digituin itu maksudnya apa? Yang squeeze theorem itu atau itu cuma salah satu cara doang? Salah satu cara untuk ngebuktiin kalau misalkan limit X menuju K3 sin X dibagi X. Tapi ada lagi misalkan bentuk-bentuk yang lain. Bisa kita pakai L'Hopital sebetulnya. Cuman kan kamu emang udah bisa turunin trigonometri dalam turunan. Kamu udah belajar? Udah ya. Ah, udah? Turunin trigonometri kan? Iya. Bisa. Enggak, maksudnya di kelas 10, kelas 11. Udah. Oh, belum kayaknya. Oh, belum. Nah, Ini kan cuma sin cos X doang, Pak. iya, tahu, paham saya. Tapi kalau misalkan saya tanya, misalkan ada yang tahu tangan X turunannya apa? Kan belum kan? Itu ada nanti setelah selesai pembahasan limit. Nah, L'Hopital itu bisa dipakai kalau pas lagi aljabar. Kamu udah tahu kan, aljabar itu bisa langsung pakai, langsung masukin turunin, selesai. Tapi kalau konsepnya yang ini belum bisa kamu karena belum dikasih tahu poinnya, bahasanya belum dikasih senjatanya kalau lagi main game ya kan. Tapi kalau misalnya udah dikasih semua alat-alatnya, kamu bebas mau pakai apa aja gitu. Gitu maksudnya, Liv. Oke, Pak. Ya. Pertanyaan saya yang ketiga keempat siapa yang mau jawab? Pak, jawabannya 1 bukan, Pak? Yang ini siapa nih? Lalu. Samantha, Pak. Oh, Samantha. Samantha kamu jawab yang ketiga apa yang keempat? Yang keempat. Yang keempat. Kalau yang ketiga? 3-0 bukan, Pak? Ya, 3-0. Tadi siapa? Alif ya? Alif jawabannya 0, Samantha yang keempat jawabannya 1. Oke, kita coba nih. Kalau yang bentuknya kayak begini, kan kita tinggal masukin ya ke dalam nilai si X-nya kan. Tadi kayak kamu ketemu yang limit X 90 nih, yang ini nih. Kan kamu langsung masukin kan ke dalam si X-nya 90. Coba kalau kita masukin yang ketiga yang keempat. Sin X1 dibagi X, kita udah tahu jawabannya adalah kalau X-nya kita masukin K3, dia jawabannya 0. Maka yang di sini tuh sama juga dengan sin 0. Sin 0 tuh berapa sih nilainya? Ya 0. Alif tadi udah. Lalu cos 1 dibagi X. X-nya kan dimasukin K3, yaitu 0 kan? 1 dibagi K3, 0. Maka cos 0 jawabannya adalah 1. Maka Alif dan Samantha betul. Oke, jadi jawaban yang ke-1 jawabannya 0, yang kedua 0, yang ketiga itu 0, yang keempat itu 1. Oke, saya tulis dulu Alif Samantha. Oke. Sip. Oke, IPA yang lain belum nih. IPA 1 sama IPA 5.
Soal yang keempat. Contoh soal yang pertama. Nah, misalkan ada bentuk kayak begini nih. Limit X menuju tak hingga. Ini bagaimana nih? Untuk 2X min cos X dibagi X. Oke, boleh kan kalau misalkan ada bentuk kayak begini. Yang pertama, misalkan limit X menuju tak hingga. Ini saya pisahin misalkan jadi 2 dibagi 2X per X ya, minus cos X dibagi X. Boleh kan? Ya kan? Sama aja kayak misalkan 3 tambah 4 dibagi 5. Ini boleh saya tulis 3 per 5 tambah 4 per 5. Iya. Nah, kalau udah selesai ini bisa, maka kita juga bisa masukin ternyata limit. Kalau yang pertama tuh X dibagi X. X-nya habis dong. Jadi tinggal limit X menuju tak hingga 2 minus limit X menuju. Di sini kan ada cos yang dia bentuknya adalah cos X dibagi dengan X. Tadi kan kita udah tahu nih cos X dibagi X nilainya apa? Yaitu 0 kan? Maka ini langsung aja limit X menuju tak hingga. Di sini kan ya ada X-nya. Maka di sini jawabannya 2 diambil 0. Maka jawabannya 2. Yang pertama ada yang mau tanya? Yang pertama silakan. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, saya langsung ke soal yang kedua. Nggak ada? Oke. Soal yang kedua. Berarti ngerti ya? Tadi bentuk yang pertama tuh, bentuk contoh-contoh yang sebelumnya itu adalah apa ya bahasanya? Kita bakalan pakai close gitu. Oke, soal yang kedua. Nah, bentuk kayak begini nih. Ini gimana nih? Ngedapetinnya. Kalau limit X menuju tak hingga 5 dibagi 2X min sin X. Nah, kalau misalkan bentuknya kayak begini, nggak ada salahnya kita misalkan bagi dia, misalkan ini kan bagi dia yang atas dengan 1 per X, yang bawah juga dibagi dengan 1 per X gitu ya kan. Karena 1 dibagi X, ini kan nilainya 1 ya, yang pulpen merah ini. Maka kita bisa langsung tulis lagi limit X menuju tak hingga, nah nanti jadinya 5 per X dibagi 2 kali 2X kali 1 per X, berarti 2 ya, minus, nah sin X dibagi X. Nah, tujuannya itu supaya ketemu bentuk yang kayak gini nih, sin X dibagi X. Kalau cuma limit X menuju tak hingga sin X, maka kalau kita masukin kan, tadi kita nggak bakalan ketemu ya. Tadi teman kamu bilang dia tidak definisi atau tidak tentu gitu ya kan. Nah, kalau udah, berarti kan ini udah ada nih bentuk-bentuk sin X dibagi X. Yaitu jawabannya 0 kan. Tujuan saya itu nanti bentuknya kayak gitu. Nah, untuk yang di atas kita tinggal masukin aja limit X menuju tak hingga. X-nya yaitu tak hingga, berarti 5 dibagi tak hingga yaitu 0. Bawah 2, ya kan? Min sin X dibagi X. Tadi kan kamu udah punya kan, yaitu nilainya adalah 0. Berarti 0 dibagi 2 hasilnya 0. Oke. Sampai sini ada yang mau kamu tanya? Soal yang ketiga? Soal yang kedua? Nggak ada. Saya lanjut kalau nggak ada. Yang ketiga, limit X menuju tak hingga X sin 1 per X. Nah, ini bentuknya kayak gimana nih? Oke, kalau misalnya bentuknya kayak begini, kita bisa melakukan yang namanya pemisahan. Ya. Bentuk yang ketiga, saya tulis di sini aja ya. Bentuk yang ketiga. Oke, misalkan kita pengen si Y-nya itu sama dengan 1 per X. Boleh kan? Kenapa? Karena kan bentuk yang kayak begini tadi belum ada ya, sin 1 per X di dalam yang tadi, yang kita diskusikan. Karena nggak ada, saya misalkan Y sama dengan 1 per X. Udah nih.
Kalau udah, kita langsung pindahkan. Kalau misalkan Y sama dengan 1 per X, berarti X-nya itu akan sama juga dengan 1 per Y, ya kan? Nah, soalnya kan limit X menuju tangga. Berarti kalau misalkan limitnya saya ganti jadi Y, dia menuju apa? Menuju apa? 0. Menuju 0. Oke. Karena kalau kita masukin X-nya sebagai tangga, 1 dibagi tangga, berarti 0. Oke, X-nya kita ganti jadi 1 per Y. Sedangkan sin 1 per X-nya kita ganti jadi sin Y. Nah, ini kan bentuk yang tadi ya, kita juga udah bisa nemuin kan, bentuk yang ke 1 kan, yaitu ini jawabannya udah pasti sama dengan, ini dia nih. Ya, yaitu jawabannya 0. Pak, Oke. nggak ngerti. Soalnya, seper 0 kan, kan seper Y. Oh, 0. maaf. Salah. Kok 0 sih? Ini kan tadi, ini bukan yang Y lebih ke sama dengan tangga. Ini kan 0 ya? Berarti masih ingat nggak bentuk yang waktu Bu Nina kasih tahu tuh, bentuk yang kayak gini? 1, betul, mohon maaf. Karena saya ingatnya bentuk yang ini tadi, yang nomor 1, yang limit X menuju tangga. Tapi ini kasusnya udah Y menuju 0, oke? Yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, bentuknya kayak sama gitu ya dengan soal yang ketiga. Berarti kita pakai pemisalan nih. Misalkan si Y-nya sama dengan 1 per X gitu. Nah, X-nya akan sama juga dengan 1 per Y. Berarti kalau gitu kita juga bisa misalkan nih limit Y menuju 0 ya kan? Sama juga kan? X-nya kita ganti jadi 1 per Y. Sedangkan kalau tangannya kita bisa ganti jadi tangan Y, ya kan? Berarti sama juga dong yang waktu konsep pertama banget nih, yaitu nilainya 1. Oke, saya bikin soal nih, misalkan ya, bukan soal yang ke, ini soal yang ke, misalkan 4A deh. Aduh. Misalkan ya, ini aduh, yang ke-4A. Ini ada yang bisa jawab, saya kasih poin. Limit X menuju tahingga. Untuk pertanyaan saya, sinus misalkan 4 per X dibagi sinus misalkan di sini 2 per X. Oke. Ada yang bisa jawab pertanyaan saya? 2 apa 2? Oh, Abian. 2, Pak. 2, Pak. Abian yang pertama. 2. Oke, Abian duluan ya. Betul, jawabannya 2. Gampang kan pakai konsep yang pemisalan kamu bisa pakai. Oke, berarti udah tahu kalau bentuk yang gitu. Saya lanjut. Ini jawabannya 2. Yang nggak ngerti, kasih tahu ya. Soal yang ke-5. Nggak ngerti, Pak. Yang mana? 4A. 4A. Oke. Jadi yang 4A itu, kan dia mintanya adalah bentuk yang ini. Aduh, kecolongan, maaf. Nih, oke. Jadi kita bakalan misalkan si 1 per Y sama dengan 1 per X, ya kan? Atau boleh kita tulis X itu, bentuknya gini aja. X sama dengan 1 per Y, dibalik sama aja kan? Nah, kita jadikan dia ke limit. Karena di sini X-nya menuju tahingga, berarti Y-nya itu akan menuju 0. Kamu tinggal masukin aja X-nya jadi tahingga, gitu. Oke, selanjutnya sin yang di sini karena di sininya
4/X, kita bisa tulis jadinya sin 4Y. Betul nggak? Yang atas dulu. Ya nggak, Bunga? Ya, Pak. Yang bawah kamu bisa tulis apa? Sin 2Y. Oke. Masih ingat nggak bentuk yang kayak begini? Lupa, Pak. Ini buat UTS bentuk-bentuknya masih yang kayak begini loh. Ini soal yang waktu pertama banget ini, yang limit-limit yang kayak gini. Kan Pertemuan kedua itu kok. pertemuan ke bawah, Bu? Pertemuan kedua. Masih mengubah bentuk. Iya, betul. Berarti bentuk yang kayak begini itu bisa kita langsung dapetin, yaitu nilainya adalah 4 dibagi 2, koefisien yang Y-nya aja. 4/2, berarti jawabannya 2 gitu. Oh ya, inget Pak. Ya. Iya. Kalau ada yang belum paham, yang pas pertemuan limit trigonometri, boleh janjian sama Ibu, nanti kita buka kelas. Nah, betul tuh. Kalau enggak, nonton video-videonya Bu Rina. Itu udah ada di eLabs. Jangan lupa di like, lalu di subscribe, lalu di komen. Bercanda itu ya, iklan. Ya. Nah, yang kelima, ada yang bisa nebak nggak jawabannya apa? Ya, terdefinisi. Nol, Pak, nol. Tadi siapa nih yang jawab? Axel. Oke, Axel. Wow, welcome. Axel. 0 kata Axel. Kita coba ya. Sama-sama. Yang kelima. Nih, kalau bentuk yang kayak begini, paling gampang tuh saya menggunakan squeeze theorem. Kenapa? Karena kan cos itu letaknya ada di -1 sampai dengan cos X sampai dengan 1. Kalau misalkan di sini ada suatu fungsi, yaitu fungsinya X pangkat 2 min 1, saya akan bagi dia dengan 1/X pangkat 2 min 1 lebih kecil daripada cos X dibagi X pangkat 2 min 1 lebih kecil daripada 1. Dibagi X pangkat 2 min 1. Oke, ketika udah dapat kayak begini, kan ini anggapnya kayak di tengah itu si fx, yang sebelah kanannya adalah gx, yang sebelah kirinya adalah hx. Oke kan? Kita dapetin limit dulu untuk limit x menuju tahingga, tapi kita masukinnya ke dalam bentuk si hx dan bentuk dalam limit x menuju tahingga ke dalam gx. Supaya kita langsung bisa nemu yang namanya si yang di tengah, yaitu fx, ya kan? Bentuk kayak begini, kalau misalkan hx-nya kita ganti limit x menuju tahingga, nah kita masukin ini min 1 per x pangkat 2 min 1, x-nya dimasukin tahingga. Ingat ya, bentuk limit yang kayak gini nih, kan udah ada nih polinomial, fungsi polinomial. Masih ingat kan? Ini yang slide yang kedua, saya buka lagi. Kalau misalkan derajat atasnya lebih tinggi dibandingkan bawah, atau derajat bawah lebih tinggi dibandingkan atas, itu kan udah ada pilihannya jawabannya. Berarti kan untuk bentuk yang kelima, kita bisa pakai dia nilainya derajat atas lebih kecil dibandingkan yang bawah, maka ini jawabannya 0. Begitupun yang ini, gx. Ya, sama juga dia. Yang bawah lebih kecil dibandingkan yang atas, maka ini jawabannya 0. Oke, kita juga bisa langsung tahu bentuk limit si f itu berarti sama juga 0, atau si f itu siapa? Si cos x dibagi x pangkat 2 min 1. Maka ini jawabannya 0. Oke, good. Axel. Ada pertanyaan 1 sampai 5? Oh, udah jam istirahat. Ada pertanyaan sebelum saya mau istirahat kita semua?
Samantha, Abi, Axel. Yang lain biasanya Laras kalau di kelas oke, dijawab mulu nih. Atau nggak Za IPA 1 mana pentolannya? Nah, IPA 5 Ngaical. Pada tumben nih, bahannya di kandang doang. Kan nomor 6 0 bukan, Pak? Nomor 6 0. Kayaknya bukan. Soalnya ada angkanya. Oke. Ada lagi yang mau bisa nebak? Saya kasih waktu 5 dalam hitungan 5. Pak, nomor 8 0 bukan, Pak? Nomor 8 0. Tadi siapa nih yang jawab? Excel, Pak. Excel. Yang ke-8 ya? Nggak tahu. Kita hold dulu. Tadi ada juga yang ke-6 jawabannya 0. Yang ke-8 katanya jawabannya 0. Ada yang mau nebak lagi? Ini juga namanya nebak. Siapa tahu betul. Dah, 1, 2, 3. Pak. Iya. Kalau 6 pakai akar nggak apa-apa kan? Nggak 3 apa-apa. akar 2 bukan, Pak? Yang ke-6, 3 akar 2. Oke, Abian. Saya nggak tahu. Kita nyoba ya. Kita kan belum ngebahas nih. Pak, nomor 7 0, Pak. 7 si Afik 0 katanya. Tadi Excel 0 yang ke-8. Oke, ada lagi? Nggak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita bahas. Soal yang ke-6 terlebih dahulu. Ini ada bentuknya begini. Oke, kamu kalau bentuknya kayak begini, kamu bisa melakukan yang namanya pemisalan kan? Sebetulnya kan kita nggak punya bentuk cos yang 5/x. Kita punya cuma yang bentuk yang ke yang ketiga nih. Cos x dibagi x. Kita punya bentuknya kayak gini. Tapi kalau misalkan pakai akar, kita nggak punya, kan? Baik itu cos ataupun sin. Kalau gitu, saya menggunakan yang namanya pemisalan. Misalkan biasanya kan y sama dengan 1/akar x ya. Kalau gitu, kalau y-nya sama dengan 1/akar x, berarti kalau gitu x-nya sama dengan kebalikannya kan? Akar y. Oke, kan ini udah nih. Berarti dari sini, kalau misalkan limit x menuju K3, berarti kalau limit x y menuju limit y menuju ini apa? X-nya kan tadi K3 ya. Akar dari K3 ya K3. 1 dibagi K3 ya 0. Ya. Oke. Ini gimana nih akar 2x gitu ya. Kalau misalkan akar 2x, kita punya yang namanya kalau y sama dengan 1/akar x gitu ya. Berarti kalau misalkan ingin dapetin yang namanya akar x sama dengan, berarti sama juga dengan pakai yang ini ya. Akar x sama dengan 1/y gitu kan ya. Ya dibalik aja gitu. Oke. Kalau udah berarti akar 2x itu sama juga dengan apa? Sama juga dengan akar 2 dibagi y. Nah, udah nih. Selanjutnya cos 5 dibagi akar x. Berarti saya bisa tulis cos 5 dibagi y. Dah, ditutup. Kali sin. Berarti ini sama juga dengan sin buka 3 maaf. Ini mestinya 5y. Iya enggak? Ini mestinya 5y. Sedangkan yang cosnya, sinnya 3y. Iya nggak? Karena ini kan udah ketahuan nih pemisalannya. Dah, sampai sini ada yang ingin nanya? Kalau nggak ada, saya lanjutin. Limit y menuju 0, kita pisahkan aja. Jadi akar 2 kali sin
3Y bagi Y kali limit, kan boleh dipisah-pisahin ya. Nah, saya mau pisahin jadinya kayak gini, cos 5Y. Gitu kan bentuknya pakai. Nah, kalau bentuknya kayak begini, kita udah tahu nih. Yang pertama, aduh, nih, ini kan ada Y, ini ada 3Y, ini ada Y, ya. Ini yang pertama. Maka jawaban dari sini kita udah bisa langsung nemu, yaitu sama juga dengan 2, ini ada 3 ya, 3 akan 2. Nah, yang pertama jawabannya 3 akan 2. Yang kedua yang ini, cos-nya dimasukin 0, cos 0 kan 1, ya kan? 5 kali 0 kan 0, cos 0 1, berarti jawabannya 1 akan 3 akan 2 kali 1, berarti sama dengan 3 akan 2. Selesai. Abian betul. Oke. Double point. Lanjut. Soal yang ke-7. Soal ke-7 tadi Rafiq bilang jawabannya 0. Kita cek betul apa enggak soal yang ke-7. Nah, kan bentuknya kayak gini. Lalu gimana nih? Oke, kita kan tadi tahu ya kalau misalkan bentuk ini di mana ya? Inilah. Gini. Sin pangkat 2 1 X berarti sinnya kan ada 2 kali ya. Oke, limit X menuju tak hingga akan dari 1 min 1 dan X kali tangan 2 per X dibagi dengan X kali, sini saya pecahin aja X, sini saya pecahin jadi sini 1 X kali tangan sin lagi sin 1 per X. Udah. Oke. Nih, kalau bentuknya kayak begini, kamu juga bisa mencari-cari juga, sama aja. Ini sama dengan limit X menuju tak hingga akar 1 min 1 per X kali ini limit X menuju tak hingga. Ini saya pisahin yang atas jadinya tangan 2 per X dibagi sin 1 per X. Terus ada juga yang limit yang bawah nih. Kayak saya misalnya ini gini. Ini jadi 1, ini yang pertama. Ya kan? Ini sama ini digabung. Gitu. Nah, ini yang kedua gitu. Iya enggak? Ini limit, nanti kita hitung-hitung dulu, pecah-pecahin dulu. Ya. Terus yang ketiga, nanti limitnya, nanti tinggal masukin ya ke sebelah X menuju tak hingga, lalu X kali sin 1 per X. Nah, kalau misalnya bentuknya kayak begini, kita bisa nggak? Limit 1 dibagi 1 per X, ini kan X-nya tak hingga, berarti 1 dibagi tak hingga itu kan 0. Berarti akar 1, jawabannya yang di sini sama dengan 1. Oke, ini hasilnya 1. Kalau yang ini, masih ingat yang tadi yang sin 4 per X dibagi sin 2 per X, kan sama aja tangan sama sin. Berarti ini jawabannya 2. Yang ini. Oke, yang ini gimana nih? Limit X, ini tak hingga ya, bukannya 0. Limit X menuju tak hingga. Oke, X kali sin 1 per X. Ada nggak sebelumnya? X kali sin 1 per X. Ada kan? Yaitu soal yang ketiga.
soal yang ketiga jawabannya berapa? 1. Oke, ini jawabannya 1. Soal yang ketiga tuh, yang tadi, ini jawabannya 1. Nah, dari sini kita bisa langsung dapat, berarti sama juga dengan ini jawabannya 1, yang saya buletin yang kedua ini jawabannya 2, dibagi 1. Berarti jawabannya sama dengan 2, selesai. Ada yang bingung soal yang 7? Enggak. Pak, kalau misalnya itu pakai pemisalan juga bisa kan? Bisa. Ini saya cuma ngasih referensi ke kamu, ternyata banyak banget cara untuk menggunakannya. Gitu. Boleh dipecah-pecah kayak begini, boleh kamu pakai pemisalan, juga boleh. Atau pakai L'Hopital juga boleh sebetulnya. Dah, soal ke-8. Soal ke-8, saya tulis di bawah aja. Kan bentuknya kayak begini nih. Kayak kita mau pakai pemisalan deh, ya kan? Kalau pemisalan kan lebih bisa nih. Kita memisalkan kayak tadi nih, karena ada 1/X. Berarti saya memisalkan Y-nya itu sama dengan 1/X. Dah, dari sini kita bakalan ubah. Jadi bentuknya adalah limitnya X-nya menuju 0. Ya kan? Oke. 1 min cos 2Y, karena 2/X-nya udah diubah. Dibagi 1 dibagi X itu Y. Dikali, di sini ada tangen 4/X, berarti tangen 4Y. Kalian masih ingat kalau misalkan ada cos 2 alfa atau 2 theta sama dengan apa? Kan sama juga dengan 1 min 2 sin pangkat 2 theta. Iya kan? Atau boleh saya tulis 2 sin 2 sin 2 sin theta akan sama dengan 1 min cos 2 theta. Gitu kan, sama aja kan, kayak dibalik bolak-balik nih dari sini konsepnya. Ya. Aduh. Sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos 2 theta. Oke. Nah, konsep ini yang kita bakalan pakai mengubah bentuk yang 1 min cos 2Y. Berarti bisa saya ganti juga, ini jadinya limit, ini Y ya. Y menuju 0, jadi di sini 2 sin pangkat 2Y dibagi dengan Y kali tangen 4Y. Atau sin 2Y-nya kita pecahin. Jadi limit Y menuju 0, 2 sin Y lagi. Sedangkan yang di bawah saya ganti jadi Y, di sini tangen 4Y. Oke. Ini kamu udah pasti tahu, ini pasti jawabannya berapa? 1. Nah, ini jawabannya 1, dan ini jawabannya adalah 1/4. Berarti bisa kita tulis 2 kali 1 kali 1/4. Atau sama dengan setengah. Jadi Edsel sama Rafiq belum tepat. Itu dia. 1 sampai 8 soalnya. Bentuk-bentuknya kayak begini. Ada yang kesulitan? Ada yang mau kamu tanyakan? Dipersilakan. Yang mau nanya. Gimana? Pak, tahu kapan kita pakai pemisalan tuh kapan, Pak? Kapan kita pakai pemisalan? Kalau misalkan yang bentuk yang di halaman ini nih, apa? Ini bentuk yang ketiga,
yang ke 1, 2, 3, 4 ini nggak ada yang bisa dieksekusi, maka kamu bisa pakai pemisalan. Atau bisa jadi kalau dia misalkan paling simpel sih emang kebanyakan menggunakan pemisalan. Kan saya cuma ngasihnya 2 teknik aja ya. Pemisalan atau pakai teorema squeeze itu. Atau pakai yang ketiga turunan. Sebetulnya saya ingin ngajarin kalian, cuman belum bisa gitu. Nantilah setelah kalian udah masuk ke bab selanjutnya. Gitu. Mat. Oke, kalau udah nih di sini ada soal yang ke 1 sampai 5. Kamu nanti silakan bahas dengan teman-teman kamu. Oke, saya nggak memaksa kamu untuk bisa secara otodidak. Kalau misalkan nggak bisa, kamu bisa tanya ke teman kamu atau nanya ke saya gitu, ya kan? Cuma kalau di saya biasanya saya cuma ngasih clue-clue-nya aja sih. Ini akhirnya gini, nggak sampai selesai. Sengaja kayak begitu supaya kamu juga melakukan yang namanya gimana mikirnya dan segala macam. Sudah banyak kok misalkan teman-teman kamu yang langsung japri ke saya lewat line gitu. Oke, ini 1 sampai soal ke-5. Ini dikumpulkan pas kamu lihat e-labs juga udah tahu ya. Di situ e-labs udah ada kotaknya, tinggal di-upload dan selesai. Cuman sampai 1 sampai 5. Dikasih penjelasan ya, misalkan jangan langsung jawab. Misalkan nomor 1 itu kayaknya jawabannya udah tahu deh Pak. Gitu. Misalkan itu jawabannya Bapak, jawabannya misalkan ada yang tahu gak jawabannya? Gitu misalkan. Nah, yang kedua dan segala macam dikasih tahu kayak gimana sih kalian ngejelasin. Bisa jadi nanti pas lagi UTS ada soal esainya 2 soal. Dah. Pak, maaf boleh balik ke slide yang tadi nggak? Mau aku... Nih. Kasih Pak. Ya. Oke. Gitu ya. Waktunya juga pingin jam 11. Udah jam 11 sih. Terima kasih atas atensinya, dan kalau ada yang ingin ditanyakan silakan line atau teman kamu bisa membantu, siapa tahu. Dan yang kedua, yang tadi belum ngumpulin tugas EP dan EK sampai malam ini saya tunggu. Dan yang ketiga, ini tugas yang 1 sampai 5 itu sampai Minggu. Jadi deadline-nya Minggu, kamu ngejain misalkan hari ini 2, besok 1, nggak masalah. Yang penting sebetulnya kalau kamu nonton atau suka nonton TEDx, itu ada profesor atau dokter di Kanada, tapi dia spesialis otak. Siapa tahu di sini ada yang pengen jadi dokter, tapi spesialisnya di otak. Nah, dia mengatakan bahwasanya sel jumlah kita itu sama, cuman bagaimana mengaktifkan sel satu dengan sel yang lain, itu dengan cara latihan gitu. Sama kayak misalkan, mungkin ada di sini bapak atau ibunya atau keluarganya yang kena stroke, gitu ya kan, penyakit stroke itu kan dia nggak bisa melakukan apapun. Tapi kalau misalkan gimana sih dia bisa latihan, gimana dia bisa selesai. Jadi kalau stroke itu katanya sel otaknya ada yang mati gitu, udah nggak bisa diapa-apain kecuali dilatih. Makanya kan kadang suka dilatih untuk jalan, dilatih untuk tangannya digerakin dan segala macam, tapi lama supaya sembuh. Ada gak yang lihat stroke itu langsung cepet? Nggak mungkin. Setahu saya dan sepengalaman saya, stroke itu karena sel otaknya mati, itu yang membuat dia nggak bisa melakukan aktivitas. Sama kayak kalian, aktivitas kalian tuh selnya lagi aktif-aktifnya. Kalau nggak ada latihan, maka percuma. Dan itu bakalan mati. Itu aja dari saya poin kali ini. Terima kasih sudah datang.